Baik, selamat sore teman-teman pemuda. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore. Apa Selamat sore, kabar Pak. semuanya? Baik, Pak. Baik ya, Aman, aman. aman ya. Nggak ada yang sakit ya. Ya, jadi tema kita benar ya ini ya, pemuda di era milenial ya, teman atau keluarga. Yang tampaknya suatu pilihan gitu ya, teman atau keluarga gitu. Saya nggak tahu ada apa gitu ya di benak teman-teman pemuda gitu ya di AYF ya. Nah, sebelum kita masuk ya, mungkin saya sedikit mengulas generasi milenial ini ya. Jadi kalau kita ini hanya saya singgung sebentar saja gitu ya, bahwa ini kira-kira tahunnya kenapa ya generasi milenial nih atau disebut generasi Gen Y, generasi Y ya. Itu sekitar yang lahirnya tahun 81 sampai 96 ya. Tapi ini tidak mutlak ya. Saya yakin bahwa ya ini kurang lebih gitu ya. Karena mungkin orang lahir 97 ya nggak jauh dari 96 gitu, atau orang 80 atau orang 79 juga nggak jauh dari 81. Tapi sebelum saya ini apa benar nggak ya teman-teman ini lahir di antara tahun ini? Benar, saya iya. Benar ya. Ya kalau benar berarti ini tepat gitu ya, bahwa teman-teman itu generasi milenial ya. Jadi memang sebelumnya nih tahun 46 sampai 64 itu generasi baby boomer ya. Baby boomer itu orang yang dilahirkan setelah Perang Dunia ya. Karena habis Perang Dunia ya rasa aman gitu ya. Kemudian orang kembali lagi pulang, ya udah. Kemudian banyak kelahiran di situ. Makanya meledak ya, ledakan bayi yang lahir saat itu. Lalu dilanjutkan Gen X. Gen X ini saya ya. Ini saya mewakili Gen X ya, 65 sampai 80 ya. Nah, baru teman-teman nih 81 sampai 96. Nah, kemudian Gen Z itu 97 sampai 2010 itu generasi mungkin Marvel ya kali ya, Marvel Kristo tuh, Gen Z. Lalu Gen Alpha itu mulai 2011 sampai sekarang. Ya itulah kira-kira tanda-tanda generasi ya. Tapi yang jelas kalau kita pelajari sekarang adalah generasi milenial itu generasi yang lahir saat teknologi telah maju. Jadi teman-teman itu lahir teknologi maju gitu ya. Barangkali begitu teman-teman udah gede sedikit, udah langsung mengenal internet ya. Karena saya waktu itu mengenal internet itu ya mungkin 95-96 kalau nggak salah. Jadi makanya tumbuh ya anak-anak milenialnya di dunia yang telah mahir menggunakan medsos dan juga smartphone. Nah, zaman saya masih merasakan yang namanya handphone itu udah hebat gitu dulu. Walaupun hanya SMS aja ya. SMS sama nelpon aja bisanya. Sekarang udah smartphone. Nah, kemudian cuma sering ya generasi ini tuh dinilai sebagai generasi yang malas ya. Karena kalau dilihat orang main ponsel aja gitu. Padahal belum tentu. Mungkin main ponselnya bukan main gitu ya. Bisa saja lagi ngitung kan, kita nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian generasi yang memiliki keingintahuan tinggi. Kemudian juga generasi yang percaya diri ya, dan paling banyak, konon paling banyak membaca buku itu generasi milenial. Tapi saya ini adalah referensi ya. Saya tidak tahu teman-teman, kalau memang teman-teman benar ya, rajin membaca buku, berarti penelitian ini tepat gitu ya. Nah, itu sekilas. Nah, lalu karakteristiknya apa? Nah, segala sesuatu dilakukan secara digital ya. Anak milenial ya, bertukar pesan, bekerja, menjalin hubungan asmara ya, lewat aplikasi. Nah, kemudian
Tapi generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang terbuka dalam pandangan politik maupun ekonomi ya, sehingga terlihat reaktif terhadap perubahan. Jadi tidak anti perubahan. Nah, tadi udah saya singgung generasi ini memiliki percaya diri yang begitu tinggi, juga ambisinya. Maka tak heran banyak generasi Y ini yang sudah sukses di usia muda ya. Jadi kayak Nadiem Makarim, gitu, Sandiaga Uno ini termasuk generasi-generasi yang sukses ya di usia muda. Nah, cuma skill interpersonalnya yang terbatas ya, karena sangat bergantung pada teknologi saja gitu ya. Walaupun di medsos sih oke-oke saja gitu ya. Tapi ini juga apakah semua ya, belum tentu juga sih saya lihat ya, karena ada juga orang yang generasi milenial interpersonal skill-nya juga bagus ya. Jadi misalnya leadership-nya, lalu negotiation skill ya, lalu communication skill ya. Nah, makanya ini teman-teman yang milenial harus meningkatkan skill-skill yang sifatnya interpersonal gitu ya. Nah, cuma disinyalir generasi ini adalah generasi yang rentan stres gitu ya dan depresi. Ya karena tadi skill interpersonalnya kurang, juga kombinasi yang dapat membuat seorang rentan mengalami stres dan depresi. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Katanya sering stres. Nah, lalu aktivitasnya apa ya? Aktivitasnya ini saya bagi dua. Ini dari survei IDN survei kalau tidak salah. IDS apa IDN gitu ya. Jadi kalau junior milenial itu antara 20 sampai 27 tuh ya aktivitasnya ya kuliah, organisasi, family time, hobi, jalan-jalan atau liburan. Bahkan yang saya baca itu trennya itu anak milenial itu liburan gitu ya. Jadi kalau tidak traveling gitu kayaknya ketinggalan zaman gitu. Nah, ini ini yang perlu dicermati ya teman-teman, apakah begitu. Tapi saya lihat ya memang begitu ya. Karena saya di kantor juga ada anak-anak yang baru masuk gitu ya, anak-anak milenial, yaitu kerjanya ya jalan gitu ya. Libur sedikit, pokoknya bisa mendadak aja ngambil cuti jalan. 1-2 hari aja bisa jalan. Nah, tapi kalau orang yang senior milenial itu di umur 28 sampai 35 ya, itu rata-rata hanya bekerja dan family time. Nah, ini penelitiannya. Nah, lalu bagaimana kita menilai zaman ini ya, teman-teman? Nah, di dalam zaman ketika kita hidup ada beberapa ya karakteristik yang menjadi keunikan. Nah, ini harus kita pelajari ya gitu ya. Jadi kalau tadi saya sudah singgung bahwa kita ini maju secara teknologi ya, ditandai dengan internet ya. Nah, ini membawa suatu arus yang berbeda dari arus zaman di generasi sebelumnya ya. Jadi generasi saya pasti berbeda dengan teman-teman pemuda ya. Waktu saya itu belum ada internet ya. Karena internet ini masalahnya itu mengubah perilaku ya. Atau semua teknologi ketika menjadi suatu alat bantu atau kemudahan bagi kehidupan manusia, dia akan mengubah perilaku ya. Masalahnya itu. Ya seperti sekarang itu sudah ada Gojek, ada Grab gitu. Itu aja sudah mengubah banyak perilaku masyarakat saat ini gitu. Nah, inilah perbedaan ya yang harus kita cermati ya, yang harus kita lihat nilai-nilainya sehingga ini mengubah perilaku masalahnya. Nah, salah satu hal ya yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan internet itu adalah budaya individualistis ya. Karena memang bergaulnya semua dengan smartphone atau dengan gadget ya, sehingga jarang berinteraksi sosial secara real. Nah, ini mempengaruhi ya. Kalau dibilang sangat mempengaruhi itu ya, itu apakah semua terpengaruh ya mungkin tidak juga gitu. Tapi pengaruhnya itu begitu besar. Nah, budaya individualistis ini adalah budaya yang menekankan
dan berpusat kepada diri. Nah, ini individual ini bahayanya berpusat pada diri ya. Jadi kita diajarkan memikirkan keinginan kita, kesukaan kita, kepentingan kita, pilih barang-barang kita, pekerjaan, jodoh, bahkan aktivitas saat berkumpul. Jadi semuanya itu ini tanpa kita sadari ya, kita terjebak di dalam sikap individual kepada berpusat kepada diri kita. Jadi kita hanya mau memuaskan gitu ya, memuaskan atau memberi keinginan kepada apa yang kita mau saja gitu, dan tidak lagi berpikir tentang orang lain. Ketika kita tidak berpikir tentang orang lain, disinilah hidup kita sudah berpusat kepada diri sendiri. Nah ini bahaya gitu ya. Nah, karena nilai individualistis ini sangatlah bertentangan dengan natur kita yang diciptakan untuk bersosial ya. Jadi kita diciptakan itu untuk bersosial. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, yang pertama kita bagaimana punya persepsi dan citra diri dulu ya. Di sini di zaman ini ya, bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang teman dan komunitas gitu ya. Apa pandangan kita gitu ya. Karena makin sulit ya para pemuda saat ini untuk bisa membagikan pergumulannya yang dalam kepada teman-teman. Kalau saya dulu waktu zaman kuliah itu ikut persekutuan itu ada namanya KPD ya, kelompok dulu singkatannya doa, kelompok Tumbuh bersama. Ada kelompok tumbuh bersama, ada juga, tapi sebelum masuk KTB itu KPD, kelompok dasar gitu, kelompok pembinaan dasar gitu. Nah, jadi memang kita dulu dilatih ya untuk sharing gitu ya kepada teman gitu ya, yang kelompok kecil kita itu tidak ada hal-hal yang kita tutupi gitu ya. Jadi kita sepakat gitu untuk tidak menggosipkan misalnya ya, kalau kita sharing bukan untuk disebar gitu ya beritanya, oh si Teni dia begini nih, dia lagi ada masalah sama pacarnya nih dia, misalnya gitu ya. Itu tidak boleh gitu. Jadi kita sepakat. Nah, jadi saling bisa membagi pergumulan secara mendalam. Tetapi yang namanya anak muda dulu ceritanya memang nggak jauh lah, paling-paling masalah tulang rusuk aja yang dibahas ya. Jadi sampai retret, sampai apa, ngomongnya itu terus pergumulannya. Karena memang pergumulan yang lain nggak ada. Walaupun kita nggak punya duit, tapi dulu seneng-seneng aja gitu. Nah, jadi kita terbiasa ya begitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu kan ada internet ya. Jadi anak milenial ini lebih mudah gitu memilih atau mencari solusi di internet ya, dibandingkan dengan teman gitu. Nah, karena bebas gitu ya, mencari apapun gitu bisa gitu. Nah, parahnya ya di medsos ya, ini banyak pencitraan gitu ya. Jadi kalau orang lagi sukses itu dipamerin gitu ya, nasib baik itu dipamerin gitu ya. Atau ada juga sih yang bergumul gitu, tapi ya sebetulnya sedikit pamer gitu ya dalam pergumulannya gitu. Ya saya suka lihat-lihat juga gitu ya. Nah, jadi ketika orang sukses atau ketika orang citranya baik, ini membuat kita yang lagi masalah, makin ketinggalan aja nih, kita kok jelek ya, dia bagus gitu. Nah, terus mulai banding-bandingin gitu ya. Mulai banding-bandingkan diri kita dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi rasanya hidup ini seperti sampah kita sendiri. Kita merasa kita ini seperti sampah. Nah, akhirnya tidak sedikit orang yang merasa hidupnya sia-sia dan tidak ada artinya. Nah, inilah yang membuat persepsi pandangan hidup kita di era milenial ini. Nah, kemudian di masalah pengambilan keputusan juga ada masalah gitu ya. Jadi pemuda itu biasanya ada 3 hal ya yang besar di dalam
pengambilan keputusan berkaitan dengan studi, pekerjaan, dan berkeluarga. Nah, di sini kalau orang dulu itu tidak ada pilihan gitu ya. Dia bisa mencontoh aja orang tuanya gitu, meneruskan ya. Dulu kalau berontak sama orang tua itu ya bikin masalah, itu membuat masalah, menjadi suatu masalah gitu ya. Karena di zaman saya itu kalau orang tua marah itu saya ngelihat mukanya aja udah takut tuh. Jadi nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang anak nggak, mungkin tidak ada takutnya gitu kepada orang tua. Dan memang pendekatannya harus berbeda gitu ya, lebih banyak diskusi. Tapi kalau zaman dulu itu ya memang di kondisinya itu ya, saya juga tidak mengerti kenapa ya kondisinya, apakah dipengaruhi Orde Baru. Jadi kita itu dalam suatu penindasan gitu ya. Jadi orang tua saya pun yang bukan tentara tapi pegawai negeri di lingkungan tentara ya galaknya kayak tentara juga gitu. Saya juga heran gitu ya, karena memang Orde Baru itu juga begitu kuat ya saat itu ya, semua takut gitu. Nah, jadi terdidik keras gitu. Nah, jadi nggak berani gitu ya lawan orang tua. Nah, tapi sekarang ini karena tadi pikirannya itu makin lama makin bergeser individualistis, anak-anak sekarang itu ya cenderung berpikir bahwa itu kan pilihan individu gitu ya. Kenapa mesti orang tua campur gitu ya? Kenapa orang tua nggak mendukung? Nah, inilah menjadi suatu masalah ya antara anak dengan orang tua gitu ya. Karena anak merasa gampang kok nyari solusinya, di internet juga kita bisa cari gitu ya, bisa browsing. Dengan Google searching aja bagaimana misalnya begini-begini, bagaimana begitu. Nah, itu udah dapat gitu ya. Yang terjadi ya masalah pengambilan keputusan. Nah, sehingga kita menghadapi suatu tantangan zaman ya pada saat ini. Jadi di satu sisi manusia itu adalah manusia yang naturnya berdosa ya, sebelum dia mengenal Kristus. Dia naturnya berdosa. Sehingga manusia menghancurkan diri dengan perkembangan teknologi ya, terutama internet ini. Jadi mestinya manusia itu yang menjadi tuan, tapi malah diperbudak oleh teknologi gitu ya. Jadi teknologilah yang mengatur kehidupannya gitu. Kalau tidak ada ponsel gitu ya, udah kesusahannya minta ampun gitu ya. Dulu orang nggak ada ponsel nggak masalah gitu, tapi sekarang orang ketinggalan ponsel sama dompet ya, lebih susah ketinggalan ponsel gitu. Ketinggalan dompet mah wah nggak apa-apa. Ketinggalan ponsel masalah ya. Nah, sehingga solusinya bukanlah juga berarti kita harus kembali ke kehidupan lama ya. Ya udah kita nggak usah pakai internet deh. Udah nih kita jual smartphone semua, handphone kita. Ya, itu juga bukan solusi ya. Tapi justru kita sebagai pemuda Kristen itu mari kita memikirkan gitu ya, kembali dari perspektif Alkitab ya. Karena Alkitab itu sekalipun konteksnya berbeda ya, Alkitab itu dapat mengikuti zamannya. Dia tidak luntur ya, guidance di dalam Alkitab ya, sekalipun zamannya berubah atau konteksnya berubah gitu ya. Kalau ngikutin Pak Netson ya, konteksnya berubah, tapi kontennya tidak berubah. Nah, sehingga kita perlu kembali ya melihat kembali ke tema tadi, kenapa teman atau keluarga ya, kita harus melihat pandangan-pandangan itu dulu ya gitu ya. Teman itu berarti kan kita bersosial, keluarga itu juga bersosial, bahkan lembaga yang diciptakan Allah.
Jadi kita harus memikirkan dulu apa sebetulnya teman gitu ya. Dan apa namanya, kenapa ada ruang sosial bagi kehidupan kita. Nah, dalam Kejadian 1 ya, ayat 27, itu jelas ya di situ bahwa dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya. Jadi waktu Allah menciptakan manusia itu adalah Allah Tritunggal ya yang menciptakannya. Karena di ayat 26-nya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, sehingga kita melihat bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang memiliki relasi ya, persekutuannya yang begitu sempurna. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sudah saling mengasihi dan sudah bersekutu dan sudah berelasi pada mulanya ya sebelum manusia itu ada. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa manusia itu memerlukan hidup berkomunitas gitu. Tidak mungkin manusia itu individual saja. Karena Allah itu adalah Allah yang berelasi gitu ya. Sehingga manusia itu memerlukan relasi, memerlukan suatu komunitas, memerlukan teman gitu. Jadi tidak mungkin rekan-rekan pemuda itu tidak memiliki teman gitu, atau hidup tanpa teman gitu ya, atau mengasingkan diri, atau udahlah cukup hidup dengan gadget saja gitu ya. Itu tidak mungkin gitu ya. Karena manusia dicipta sesuai dengan peta dan teladan Allah, maka sifat-sifat Allah akan turun dan sudah seyogyanya turun kepada manusia ya, termasuk sifat untuk bersekutu, bersosial. Nah, lalu kebutuhan komunitas ya, dengan sifatnya sebagai makhluk sosial, maka manusia itu membentuk suatu komunitas ya. Ada 3 alasan mengapa membentuk komunitas. Tentunya ada alasan keamanan ya, ada kebutuhan identitas dan juga ada kebutuhan emosional ya. Ini hanya saya singgung saja sedikit ya, karena memang manusia itu ketika berkomunitas dia akan merasa aman gitu ya. Termasuk juga aman dari ancaman, bahaya gitu ya. Mungkin dari kriminal, lingkungan tertentu itu selalu saling mengawasi ya. Itu adalah sebetulnya kebutuhan keamanan gitu ya. Juga bisa kebutuhan identitas gitu ya. Jadi ada kelompok gitu ya. Apalagi anak muda ya, bangga biasanya memiliki diakui oleh anggota-anggota kelompoknya. Dan juga anggota-anggota itu saling berbagi rasa gitu, pengertian dan kasih sayang. Jadi itulah kenapa manusia memerlukan komunitas. Nah, lalu milenial itu juga sebetulnya juga punya kesibukan studi tadi ya, aktivitas studi. Jadi sama teman studi juga ya. Nah, ini kenapa ya mesti studi? Ini mesti kita pandang juga ya, karena studi ini acap kali menjadi suatu beban ya, atau menjadi suatu menjadi suatu beban berat ya, sehingga merasa kurang waktu gitu ya dengan studi ini ya. Nah, makanya saya mengutip sedikit ya ini dari Yunani ya. Jadi kata school itu berarti leisure ya. Leisure itu kan sebetulnya mestinya santai ya, atau waktu luang. Tapi buat orang Yunani ternyata leisure itu adalah kebebasan untuk mengejar pengetahuan. Jadi kalau zaman ini studi itu dianggap sebagai beban yang berat, nah orang Yunani ya tentunya sebelum pelajaran ini diformalkan itu adalah karena dia ada waktu luang, dia belajar gitu.
Dia ingin mengetahui lebih banyak, gitu. Haus akan pengetahuan, karena dia punya waktu luang, gitu ya. Nah, ini pada mulanya ya. Nah, seharusnya orang Kristen itu juga seperti itu, gitu ya. Seperti itu maksudnya gini ya. Lebih lagi gitu ya. Karena ketika kita belajar itu sebetulnya adalah langkah ya. Kita terdorong oleh mempelajari ciptaan Tuhan. Karena sebetulnya belajar itu adalah mempelajari ciptaan Tuhan yang makin hari kita tuh makin takjub gitu kepada keberadaan Tuhan gitu, kepada hikmatnya Tuhan, gitu, kepada kemahatauannya Tuhan. Jadi kalau kita tidak belajar, pasti kita tidak akan lebih how great thou art-nya lah gitu ya, kira-kira gitu kepada Tuhan. Makanya semakin orang mempelajari, dia semakin juga merasa kecil gitu ya. Apalagi orang yang mempelajari firman Tuhan ya. Makin lama itu hikmat Tuhan itu ternyata begitu luas dan sadar gitu bahwa wah, kita nih kecil banget gitu ya. Kita ini rentan banget gitu. Demikian juga ilmu pengetahuan gitu. Sebetulnya kalau dipelajari apa-apa yang terjadi di dalam alam ini, itu semakin kita mengerti bahwa Tuhan itu makin besar gitu. Nah, inilah seharusnya belajar yang benar gitu ya. Supaya pelajaran itu seharusnya tidak menjadi beban seperti yang digambar ini ya begitu. Dia baca buku makin pusing kepalanya gitu ya, makin ditekan kepalanya. Nah, ini sebetulnya adalah suatu paradigma atau pandangan yang salah ya terhadap studi. Nah, karena teman-teman milenial ini juga mungkin dalam tahap studi ya gitu ya. Nah, ini harus dirubah dulu pandangannya ya supaya jangan seperti gambar itu. Harusnya adalah suatu yang menyenangkan gitu ya. Karena kita yang Kristen ini tahu gitu bahwa ciptaan itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi tadi sudah kita belajar sosial ya, sekarang studi. Nah, pandangan dengan keluarga gimana gitu? Keluarga apalagi ya, Kejadian 1 ayat 28 itu Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya ya. Jadi keluarga itu adalah ciptaan Allah. Keluarga dibentuk atau lembaga yang Allah pertama kali ciptakan setelah dia menciptakan manusia. Oleh karena itu fungsi keluarga itu penting gitu ya. Jadi anak itu dibesarkan oleh keluarga secara fisik tuh di keluarga gitu ya. Bertumbuh juga di keluarga. Lalu keluarga, orang tua memberikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai ini tentunya untuk anak itu sendiri ya. Bagaimana nilai yang baik, nilai yang buruk gitu. Juga orang tua memperkenalkan Tuhan, bagaimana mereka harus beriman kepada Tuhan gitu ya. Juga di tengah-tengah keluarga dimulainya pertama kali relasi ya, kasih sayang yang natural yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi jikalau kita lihat ya, semua aktivitas-aktivitas milenial ya atau saat ini ya, atau generasi milenial ini yang tadi dipertanyakan teman atau keluarga, ini tidak ada yang salah gitu ya. Keluarga tidak salah, teman tidak salah gitu ya. Studi pun tidak ada yang salah gitu. Jadi semuanya itu baik gitu ya. Nah, lalu kenapa ada pertanyaan teman atau keluarga gitu ya? Nah, inilah yang perlu teman-teman pemuda ini menjalani kehidupan bagaimana supaya tidak seharusnya tidak boleh gitu terjadi semacam dikotomi menjadi teman atau keluarga gitu ya. Nah, Efesus 5 ya, ini ayat 15 sampai 17 saya bacakan.
Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama ya. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini adalah cara ya bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya. Aktivitas memang banyak, semua orang sama gitu ya. Diberikan oleh waktu juga 24 jam oleh Tuhan, tidak ada ya. Presiden pun siapapun akan menggunakan waktunya ya itu aja gitu ya. Nggak ada yang dikasih lebih, nggak ada yang kekurangan. Gitu. Nah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tadi ya, memperhatikan hidup dengan seksama. Jadi kita harus memperhatikan ya hidup kita ini dengan seksama. Jadi kalau kita sampai kebingungan atau kelimpungan atau udah kepala mau pecah nih, kok susah saya membagi waktu ini yang benar gimana gitu ya. Nah, itu berarti kita belum memperhatikan hidup kita dengan seksama ya. Seksama itu teliti gitu ya. Kita teliti gitu. Karena belum tentu segala aktivitas kita itu adalah penting ya. Oleh karena itu kalau teman-teman pernah belajar ya, itu ada 4 kuadran ya. 4 kuadran itu ada yang penting dan mendesak gitu ya. Ada yang penting tidak mendesak. Nah, jadi kita mendahului aktivitas ini kita bagi gitu ya. Ada yang penting dan mendesak. Biasanya yang paling priority adalah penting dan mendesak. Nah, yang nomor 2 itu bukan penting yang tidak mendesak, tapi tidak penting tapi mendesak. Nah, itu pilihan nomor 2. Nah, yang ketiga, nih kalau kita ngomong prioritas ya, yang ketiga itu penting tidak mendesak. Nah, baru yang terakhir tidak penting tidak mendesak. Nah, itu ya itu tips lah sebenarnya ya, itu tips aja itu. Penting mendesak, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting gitu ya. Lalu penting tidak mendesak tidak penting. Mendesak tidak penting. Jadi kita pilihan yang pertama itu selalu yang segera ya, selalu yang mendesak. Mendesak dan penting, itu udah pasti nomor 1. Mendesak tidak penting, itu nomor 2. Tapi penting tidak mendesak, itu nomor 3. Nah, kalau nomor 4 tidak mendesak, tidak penting. Nah, itu meneliti ya dengan seksama. Supaya kita terhindar daripada case-case yang sesuai tema kita tadi ya. Nah, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di sini ada dua contoh di sini ya di Alkitab. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, arif di sini ya itu dikaitkan dengan pemanfaatan waktu. Jadi waktu ini lebih kepada memanfaatkan kesempatan, gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Ya. Nah, janganlah kita tergoda ya. Kalau orang arif ini tidak tergoda memanfaatkan waktu untuk kesenangan diri. Ya. Dan harus ingat ya bahwa waktu itu harus dipakai untuk kesenangan Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu hikmat sejati agar memahami kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini, apabila kita menjalani segala sesuatu aktivitas itu sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi ya hal-hal seperti dikotomi atau benturan-benturan ya, bagaimana antara teman, keluarga, antara teman, studi, dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi. Karena ketika hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus ya,
itu semua akan berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Memang di sini perlu suatu penyangkalan diri ya, karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan senangi, di situ kita harus mematikan diri kita ya. Paling tidak kesenangan kita itu akan berkurang. Nah, inilah yang perlu kita cermati ya, atau kita perhatikan hidup kita secara seksama gitu ya. Jadi telitilah gitu ya, supaya hidup kita ini apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Nah, tentunya untuk mengetahui bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, ini akan panjang lagi ya. Karena kita akan dituntut lagi, kita baca firman Tuhan enggak? Kita hari-hari kita merenungkan enggak firman Tuhan? Hari-hari kita setiap hari membaca Alkitab enggak? Nah, kalau kita tarik mundur itu juga tidak kita lakukan, ya tentunya tidak mungkin kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita ya. Paling tidak kita setiap hari saja gitu ya. Begitu hari ini kita saat teduh, lalu kita mikir apa aktivitas yang akan kita lakukan. Aktivitas itu apakah menyenangkan Tuhan atau tidak. Gitu. Kita harus kemana, harus dipimpin bagaimana. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan secara seksama. Tapi kalau kita tidak memikirkan secara seksama, ya itu tadi, kembali kekacauan gitu ya, sehingga kita bingung memprioritaskan mana, sehingga timbul pertanyaan keluarga, teman, studi, loh ini semuanya tidak ada yang salah gitu ya. Tentunya kalau kita hidup dipimpin dengan Roh Kudus ya hidup kita berpusat pada Kristus ya. Ini Matius 10 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jelas di sini ya, mengikut Kristus itu adalah yang terutama. Tidak satupun orang ya yang bisa melebihi dari keutamaan Kristus di dalam hidup kita. Sekalipun itu mungkin orang tua kita atau anak kita gitu. Bukan kita tidak mengasihi mereka ya, tetapi ketika kita mengikut Kristus gitu ya, maka kehendak Dialah yang memang harus diutamakan. Nah, disinilah bagaimana teman-teman pemuda milenial ya harus menjalani kehidupan ini gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam dikotomi aktivitas sehingga kita ingin menyalahkan gitu ya suatu keadaan, baik itu teman, baik itu studi, baik itu keluarga, sehingga kita harus mengorbankan satu dengan lainnya, karena semuanya itu tidak ada yang salah. Tetapi ketika tidak seimbang ya dalam hal itu, ada masalah dengan hal yang salah satu dari yang lain, berarti sebetulnya disitulah kita tidak meneliti kehidupan kita dengan seksama. Nah, oleh karena itu, marilah kita kembali lagi kepada Alkitab ya, teman-teman pemuda, untuk hidup berpusat kepada Kristus dan memperhatikan hidup kita itu secara seksama gitu ya. Marilah kita menjadi hidup seperti orang arif. Nah, jadi kalau kita mengikuti Alkitab, pasti hidup kita tidak akan ada yang salah ya di dalam kita menjalaninya.
Demikian teman-teman pemuda ya, sharing dari saya. Semoga menjadi berkat dan semoga teman-teman milenial menjadi pemuda-pemuda yang terus tetap memiliki potensi ya, yang sudah memiliki potensi dari Allah untuk bisa bersosialisasilah ya, bertemanlah. Ya. Dan juga yang diberikan yang Allah sudah ciptakan alam ini pelajarilah. Gitu ya. Dan juga keluarga yang sudah berikan kepada teman-teman ya bersyukurlah. Berrelasilah bersama keluarga. Jadi semuanya itu tidak ada yang salah dan itu semua bisa menjadi berkat atau bisa menjadi pegangan ya buat teman-teman semua gitu ya. Jikalau menghidupi firman Tuhan maka semuanya itu akan berjalan dengan tidak saling berbenturan.